kawan partner kita ngobrol di obrolan kali ini boleh dibilang paket lengkap nih. Dari gelar akademis, doktor, iya. Kemudian ganteng, cakep katanya iya. Kekinian, gaul, update katanya juga iya. Pejabat publik iya. Nah, beliau ini adalah Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Bapak Dr. Muhammad Taufik DA. Apa kabar Pak Taufik? Baik Mbak Niken. Bapak, saya ada pertanyaan, saya mau langsung aja nih. Iya. Tapi saya minta kali ini Bapak jawabnya bukan sebagai seorang deputi, tapi saya ingin Bapak cosplay dulu nih. Bapak kira-kira sekarang ini menjadi ASN muda, ya kira-kira umur 20-an awal gitu ya Pak ya? Iya, kelakuannya. Ada pertanyaan singkat, nanti Bapak silakan langsung jawab yes atau no aja dengan cue card yang saya sudah sampaikan tadi. Pertama nih Pak, saya senang bisa belajar di mana saja dan juga kapan saja. Yes. Yes. Saya senang berjam-jam atau bahkan seharian duduk sambil mendengarkan ceramah. Wah, no. Saya lebih memilih menyimak ceramah dibandingkan melihat video. No. No. Saya bahagia bisa belajar sambil gegoleran. Nah, ini dia. Yang terakhir nih, saya akan mengambil kesempatan jika ada kesempatan untuk jalur fast track karir saya. Pasti. Nah, ini kenapa saya bertanya seperti ini? Karena saya juga dengar gosip nih kawan. Beliau ini termasuk seorang pejabat publik yang tidak takut atau tidak membatasi kalau kita ngobrol dengan ASN muda, ASN milenial, bertukar pikiran sambil suasananya yang lebih santai gitu Pak. Itu kira-kira Bapak memang ingin mendalami kebutuhan para ASN muda, ASN milenial dalam karir dan juga pengembangan kompetensi mereka, atau memang karena ya Bapak menolak untuk sepuh aja gitu Pak? Ya itu penting itu, menolak tua gitu. Menolak tua. Menolak tua. Jadi ini Mbak Niken, kita ini harus lihat ya, kita lingkungan kita ini sekarang ASN itu udah, kalau terutama di LAN itu udah ada lebih 50% itu milenial gitu ya. Jadi kalau kita kemudian memaksakan kita dengan cara kita, ini kita ibarat nanti lama-lama kayak dinosaurus ya, T-Rex. Badannya gede, tangannya kecil. Dan akan punah dia ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kawan-kawan. Nah, saya pikir ini satu hal yang bagus, kita punya pegawai milenial ya yang banyak. Inilah sebenarnya mesin perubahannya di sini ya. Jadi kita harus banyak membangun komunikasi yang positif dengan kawan-kawan tadi, karena justru cara pandang mereka ini lah yang kemudian sangat penting untuk diperhatikan. Dan jangan lupa Mbak Niken, kita melayani penduduk yang lebih dari 60% milenial. Yang bonus demografi itu ya Bonus demografi. Jadi ini sangat penting bagaimana kita melayani publik kita yang milenial dengan cara-cara seperti pegawai-pegawai kita yang juga milenial. Ngomong tentang perubahan tadi yang disampaikan Pak Taufik, ini saya beberapa kali mengikuti Bapak, istilahnya Bapak semangat sekali menyampaikan adanya transformasi Bangkom, perubahan di bidang pengembangan kompetensi. Memang ada apa sih Pak dengan Bangkom yang selama ini sudah kita lakukan sampai harus ditransformasi atau harus dirubah? Iya, kita lembaga administrasi negara ini salah satu tanggung jawabnya adalah untuk mengembangkan kompetensi ASN-nya, ya kan? Kita sudah melakukan ini berpuluh-puluh tahun, ya, dengan sebuah kondisi yang tentunya tidak stagnan, ini berubah, sangat dinamis. Ya, perubahan tadi yang sekarang kita lihat bahwa yang kita layani milenial, berarti cara-caranya juga kita harus perhatikan. Teknologinya berubah, kita juga harus adaptasi. Kondisi lingkungan, ya, kondisi ekonomi kita, kondisi masyarakat, terutama kita dengan tuntutan dunia bisnis juga yang harus dilayani pemerintah yang berubah. Ini tentunya perlu cara-cara kita pengembangan kompetensi yang lebih adaptif tadi. Ya, nah, bagaimana yang adaptif tadi?
Yang adaptif tadi adalah bahwa perubahan kompetensi ini seringkali kita ini bicaranya tentang penyelenggaraan diklat gitu ya. Ini sebuah hal yang pandangan yang masih sangat dominan, ya kan? Tidak hanya di lingkungan ASN tapi juga untuk masyarakat umum. Ya, nah ini yang harus kita rubah. Esensi dari perubahan kompetensi ini adalah bagaimana orang belajar, learningnya inilah yang kita tangkap. Nah, learning ini bentuknya bisa macam-macam, ya. Tadi yang kegoleran tadi bisa ambil kegoleran, bisa lihat video, bisa sambil lihat film, ya kan? Nggak terbatas artinya Nggak belajar. terbatas, ya kan? Nah, inilah yang tadi kita pengen, yuk kita buat esensinya ASN ini belajar, ya. Nah, jangan kemudian pemain kompetensi harus dikirim ke diklat. Wah, kok diklat nanti berarti kita bicara ada pembukaannya, ya kan? Ada penutupannya dan standarnya seperti itu, sehingga ini dalam kondisi yang sekarang tentunya akan menjadi mahal, ya, menjadi beban tentunya bagi pemerintah. Nah, cara-cara learning tadi kita gunakan dengan menggunakan teknologi, ya kan? Nah, jadi ini hal yang penting, bagaimana kita merubah. Nah, hal yang lain kita bicara tentang sebuah perubahan gitu ya, tren. ASN ini melayani customer yang sama dengan dunia bisnis. Betul. Ya kan? Tidak ada yang berbeda. Warga negara Indonesia sebagai customer-nya dunia bisnis juga customer-nya para ASN. Customer ini menuntut perubahan. Dan dunia bisnis sudah melakukan banyak perubahan untuk memenuhi harapan customer-nya. Nah, makanya kita juga harus berubah, ya kan? Nah, apa yang berubah, ya kan? Nah, tadi yang pertama adalah bahwa pengembangan kompetensi ini, terutama kita bicara tentang setelah COVID-19, kita bicara tentang transformasi digital. Ya, jadi banyak pembatasan dan sebagainya. Ya, jadi kita mendorong bagaimana pembelajar memanfaatkan teknologi digital. Kita menggunakan emosi, kita menggunakan sarana teknologi tadi untuk sinkronisnya, ya kan? Yang kedua, setelah COVID-19 tadi, kita belajar bagaimana cara belajar sama dengan cara kita kerja, harus se-fleksibel mungkin. Makanya ada belajar mandiri, ya, dan sebagainya. Yang ketiga, setelah COVID-19, mungkin juga sebelum COVID-19 kita sudah banyak mendesain pembelajarannya, orientasinya adalah learning. Learning adalah menghasilkan sesuatu yang baru, perubahan perilaku baru, kemudian produk baru, ya, sehingga belajar ini harus kemudian menghasilkan suatu hal yang nyata, menghasilkan eksperimentasi kebaruan. Nah, jadi itu yang kita lakukan agar kita ini sama-sama bisa merespon customer tadi, ya, tadi yang customer kita yang menuntut adanya perubahan-perubahan. Artinya pola-pola lama juga tidak bisa terus-menerus kita pertahankan gitu ya Pak ya? Iya. Dalam hal pengembangan kompetensi pun juga harusnya seperti itu. Iya. Nah, itu lini-lini apa saja sih Pak yang dilakukan transformasi di tahun ini 2022 ini khusus? Iya, di tahun 2022 sebenarnya kita kalau boleh kita gambarkan gitu ya. Ini sebuah kayak kita nulis sebuah skenario film gitu ya. Yang kita lakukan 2022 bagian dari sebuah skenario yang kita mulai awal 2020, ya kan. Artinya sebelum pandemi pun sebenarnya sudah sebelumnya pandemi sudah kita lakukan. Pandemi ya ini blessing in disguise. Mengakselerasi tadi niatan kita untuk melakukan transformasi dalam pengembangan kompetensi. Nah, apa yang dipikirkan oleh kita? Yang pertama bahwa kita ini tadi untuk mendorong paradigma esensinya learning tadi, kita perlu sebuah ekosistem, ya kan? Ya, mulai dari desainnya kita rubah, ya kan? Desainnya merubah seperti apa? Pertama, kita menggunakan lebih banyak kemudian teknologi digital untuk menciptakan fleksibilitas dalam belajar. Orang bisa belajar di mana saja,
dengan cara apa saja, kapan saja, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita dorong belajar itu bentuknya bervariasi dan tidak ada dikotomi belajar dan bekerja, ya kan? Artinya bekerja itu juga part dari belajar. Ya. Nah, jadi ini dari konsep desain programnya. Apa yang dilakukan dengan itu? Kurikulum kita gunakan transformasikan dengan tadi ada blended learning, ya kan? Di situ memungkinkan orang belajar secara mandiri, secara fleksibel, ya. Kemudian juga yang tadi saya sampaikan, belajar itu tidak terpisah dari bekerja, sehingga tadi kita ada elemen seperti atasannya menjadi mentor, kemudian dia melakukan aktualisasi di tempat kerjanya, harus kemudian menciptakan tadi perubahan atau eksperimen bentuk inovasi yang mampu menjawab problem real di tempat kerjanya. Itu kita sampaikan sebetulnya. Termasuk untuk tadi bagian dari integrasi belajar dan bekerja ini, kita menyiapkan kebijakan tentang corporate university. Ini sebuah nanti tren ke depan yang akan menjadi mainstreaming di dalam pembangunan kompetensi. Nah, itu dari desain program. Untuk mendukung desain program tadi yang berubah sifatnya, yang mungkin ciri khasnya adalah lebih fleksibel, kita sebut flexi learning, belajar secara fleksibel. Kita perlu kemudian elemen kedua untuk mendukung perubahan tadi, yaitu trainernya, WI-nya. Ya, WI-nya ini kita rombak. Ya, apa yang dirombak? Kurikulum untuk mempersiapkan para widyaswara. Kita punya pelatihan penguatan. Ya, apa yang diperkuat? Pertama adalah literasi digital. Ya, ini sebuah tema yang akan menjadi mewarnai semua jenis pelatihan ASN. Harus ada literasi digitalnya. Karena kita ini dalam sebuah proses Indonesia untuk transformasi digital. Kita akan menjadi raksasa digital di Asia, sehingga kita tentunya ASN-nya harus siap lebih dulu, ya kan? Nah, tadi kembali ke WI. WI ini harus punya kemampuan di dalam literasi digital. Kemudian yang kedua, WI kita siapkan punya peran pembelajaran di tempat kerja. Kita punya peraturan LAN tentang peran WI di tempat kerja. Kemudian yang lain adalah peran widyaswara di dalam cara-cara belajar yang berbasis komunitas. Kita punya community practice, ya, kebijakan yang ini bisa menjadi model untuk jabatan fungsional yang lain. Kita memperkenalkan namanya untuk community practice tadi ada crowd-based learning, belajar berbasis crowd. Artinya belajar ini tidak ada matinya ketika semua orang berpartisipasi, sharing dan sebagainya. Nah, ini untuk memecahkan problem yang dihadapi pemerintah kita. Kita tidak punya budget banyak untuk belanja untuk pengembangan kompetensi tadi, ya. Kita apalagi COVID, ya. Nah, jadi ini saya terobosan untuk widyaswara. Yang ketiga, untuk memperkuat tadi peran widyaswara dan pembelajaran yang sifatnya fleksibel tadi, kita perkuat melalui teknologi. Kita lakukan digitalisasi dari sisi pengadministrasian pengembangan kompetensi, pendaftarannya, kemudian bisnis prosesnya udah by digital semua. Digital, termasuk akreditasinya, semua administrasinya kita alihkan secara bertahap proses digital. Yang kedua, dalam pembelajarannya, ya, kita punya LMS, ada ASN Pintar, ada Kolabiar, macam-macam, ada emosi dan seterusnya yang kita lakukan ini tadi untuk mendukung transformasi tadi. Terakhir adalah ini dari awal, ini justru muncul awal karena gambaran tadi transformasi tadi udah kita bayangkan, sehingga model akreditasinya kita sesuaikan untuk mengkondisikan semua lembaga pelatihan agar mendukung transformasi tadi. Justru ini yang paling awal.
lahir paling awal tahun 2020. Ya, kita desain agar mereka mau berubah. Lembaga pelatihan ini awalnya adalah nyaman dengan menjadi event organizer, ya, buka tutup di klub, yang undang pengajar, pembicara, lebih ke seremonial gitu ya, ke seremonial ya, kayak gitu. Nah sekarang enggak gitu ya, dengan model akreditasi kita, lembaga pelatihan dia harus bisa mengembangkan sebagai learning organization gitu ya. Harus ada inovasinya, harus ada pengembangan kompetensinya, pemanfaatan digital, kolaborasi dan seterusnya. Nah, kita punya 3 level akreditasi. Satu adalah level lembaga. Lembaga ini induknya, ya kan? Induknya bagaimana dia ngelola resources, ya kan? Kemudian dari pengetahuan itu sendiri yang harus dikelola. Dan yang kedua adalah program, akreditasi program. Nah, betul program ini masih pendekatannya banyak compliance, ya. Dan kemudian yang jenis ketiga adalah akreditasi pada lembaga yang memberikan akreditasi. Kita semacam mendelegasikan. Nah, jadi 4 elemen inilah yang kemudian kita menjadi pilarnya transformasi tadi. Dan ini bukan sebuah hal yang reaktif pada COVID, bukan. Tapi sebelum COVID sudah kita desain. Dan COVID merupakan momentum kita bisa mengakselerasi. Kenapa? Karena stakeholder kita ini cepat sekali beradaptasi dengan skenario perubahan tadi. Gitu. Ya, tadi kan berbicara tentang stakeholders ya Pak. Ini kan LAN kan pengembangan kompetensi ASN seluruh Indonesia tidak mungkin LAN sendirian dong. Pasti membutuhkan tadi ada WDI Suara, kemudian juga lembaga penyelenggara pelatihan. Respon mereka bagaimana Pak dengan transformasi yang coba LAN bangun ini, yang sedang LAN bangun ini? Apakah mau ada mental block atau seperti itu? Atau memang mereka bisa menerima bahwa perubahan itu memang harus terjadi? Iya, so far kita melihatnya mereka bisa menyesuaikan ya, dalam arti begini. Memang LAN ini punya kemampuan dalam arti memaksa karena banyak pelatihan yang sifatnya mandatori ya kan, latsar, pelatihan kepemimpinan dan seterusnya. Kemudian kita diberikan kewenangan dalam bentuk akreditasi sehingga mereka mau nggak mau, suka nggak suka, mereka menyesuaikan. Tetapi yang saya lihat adalah bukan bentuk keterpaksaan di dalam menyesuaikan tadi, tapi ini merupakan kesadaran bersama. Kalau kita tidak bisa kemudian berubah, kita akan ditinggal oleh customer kita. Customer kita yang pertama adalah ASN, yang berikutnya adalah masyarakat luas. Yang kita tahu lingkungan ini menuntut perubahan yang sangat cepat tadi. Ya, apalagi sekarang kalau kita lihat misalnya kita tinggal buka googling aja istilahnya, banyak sekali ilmu di sana yang ditawarkan, istilahnya banyak sekali knowledge, pengetahuan yang bisa mereka dapat begitu saja, maksudnya dengan hanya browsing saja istilahnya, tidak perlu mereka repot-repot datang ke lembaga penyelenggara pelatihan misalnya. Nah ini bagaimana ini Pak mengakselerasi ini, maksudnya apa sih peran added value yang kita tawarkan kepada mereka, khususnya mungkin generasi muda yang mulai mungkin bosen di dalam ruangan dan sebagainya, bahwa memang perlu loh pelatihan ini, di samping menguatkan dari sisi kalian bisa mendapat sendiri nih di luar, pelatihan masih perlu kok. Itu gimana Pak? Ya, itu poin yang sangat menarik ya. Ini poin yang sangat menarik karena kita ini kendala paling besar sebenarnya adalah selama ini adalah tentang budaya di birokrasi kita yang merasa bahwa di birokrasi ini memang organisasi yang tidak bekerjanya beda dengan di swasta. Nah, ya, betul. Di swasta mereka dituntut perform, kalau tidak perform di PHK, dan seterusnya. Di birokrasi tidak ada seperti itu. Nah, inilah yang kemudian muncullah sebuah budaya, ya kan, di mana mereka melihat bahwa belajar itu tidak terlalu penting kecuali untuk memenuhi syarat kepegawaian. Ya kan? Hanya melaksanakan tugas dari pimpinan. Melaksanakan tugas. Nah, ini masih juga sering terjadi. Report di kawan-kawan lembaga pelatihan itu. Kalau dibaca pesertanya, itu saja. Kenapa? Pak, ini kebetulan ya nggak ada tugas Pak di kantor. Jadi ini sebuah konsep yang salah gitu ya. Nah,
Jadi ini yang makanya ini juga kita dorong bahwa di dalam kalau kita ngelihat sekarang perubahan kurikulum kepemimpinan kita ini, kita berikan tugas para peserta pelatihan kepemimpinan, mereka sebagai pemimpin ini harus bisa membangun learning culture di lingkungannya. Karena standar kompetensi kepemimpinan ini adalah dia mengembangkan diri dan orang lain. Tidak hanya mengembangkan diri, tapi kemampuan mengembangkan orang lain ini justru yang paling Tanggung penting. jawabnya bukan cuma di dia, tapi juga komunitas di sekitarnya. Iya. Nah, jadi ini yang penting, kesadaran bangun para pemimpin ini untuk kemudian menciptakan learning culture di lingkungannya tadi. Nah, ini juga sebuah tantangan besar ya. Bagaimana kita terutama bicara tentang ngomong agak jauh dikit ya, employer branding. Employer branding ini sebenarnya kalau di dunia bisnis adalah bagaimana employer, si pemberi pekerjaan pengen menciptakan sebuah identity ya untuk membuat sebuah citra bahwa tempat dia bekerja, tempat dia si employer tadi adalah tempat kerja yang paling ideal sehingga meng-attract the best talent people. Betul. Best talented people. Nah, jadi apa yang kemudian ditawarkan? Tentunya tempat kerja yang menarik, yang membuat orang tadi menjanjikan untuk berkembang dan seterusnya. Dan untuk milenial ini sangat penting ya. Karena kalau kita ngelihat dari survei yang ada, ya kan, survei-survei yang untuk masyarakat umum ataupun survei kepada milenial yang ASN yang baru masuk, apa motivasi mereka? Motivasi untuk milenial adalah pertama, dia mengembangkan diri. Kalau untuk ASN kita pertama kali adalah untuk mengabdi pada negara bangsa. Saya pernah dengar ini Pak, jadi tempat kerja yang baik itu bukan seberapa banyak kamu bisa dapat dari tempat itu, tapi seberapa besar kamu bisa mengembangkan diri di tempat itu. Kira-kira seperti itu. Iya. Dan ini kalau kita belajar dari dunia bisnis, ya. Jadi orang bisnis itu bukan nyari duit dulu, salah. Iya. Sama dengan filosofi bekerja. Orang bekerja itu jangan nyari duit, salah. Ya. Orang bekerja itu belajar. Sama dengan orang bisnis yang punya benar-benar mindset bisnis ya. Jangan ini dibukukan cerita bagus nih. Poor Dads, Rich Dad itu buku yang wajib dibaca untuk orang yang belajar bisnis. Nah, intinya bahwa bekerja itu belajar. Dengan dia belajar, dia menjadi profesional dan uang itu akan datang. Tapi kalau dia kerja uang, ya kan, sebaliknya, ya dia dapat uang dan dia stop di situ. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Nah, jadi ini yang tadi bahwa filosofi yang harus kemudian dalam di birokrasi harus kita tanamkan. Tadi peran pemimpin sangat penting untuk menginisiasi perubahan budaya, tadi membuat belajar itu sebuah kebutuhan, ya, bukan sebuah sekedar kewajiban. Tadi menggugurkan syarat administrasi kepegawaian. Betul. Ini tadi berbicara tentang masalah penggunaan teknologi dalam pengembangan kompetensi. Nah, gimana kita melihat bahwa belum rata nih Pak struktur teknologi informasi kita gitu, mungkin yang di Jakarta atau di kota-kota besar masih oke. Lalu gimana dengan teman-teman yang di timur yang mungkin belum sekuat itu infrastruktur teknologi komunikasinya? Bagaimana Lan kemudian menyikapi hal-hal disparitas yang ada? Iya. Jadi sebenarnya esensi dari kita tema besarannya adalah kita belajar memanfaatkan teknologi digital, teknologi informatika tadi, dan bicara hal ini sama dengan kita bicara tentang transformasi digital. Jadi pemanfaatan digital bukan tujuan, ya. Jadi pemanfaatan digital bukan tujuan, tapi bagaimana kita orang bicara transformasi digital adalah kita mengoptimalkan kemampuan kita melayani customer kita melalui teknologi digital. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa lebih melayani customer kita, menciptakan customer experience yang lebih baik
melalui teknologi digital. Jadi teknologi digital itu alatnya saja. Sehingga jadi bukan tujuannya, bukan tapi tujuan. itu mindsetnya yang digunakan Bukan untuk tujuan. melayani. Ini yang menarik kalau kita baca laporan dari Harvard Business Review ya, 2019 CEO Amerika itu invest 1,3 triliun US dollar untuk transformasi digital dan gagal. Kenapa? Karena yang dibuang adalah 900 miliar US dollar. Mengapa? Karena filosofinya salah. Ya. Jadi transformasi digital mereka penting, yuk dialihkan semua ke digital. Padahal banyak yang tidak perlu. Ada sebagian, jangan lupa, ada sebagian customer kita ini yang sifatnya tadi kita sebut ada digital native, ada digital migran, ya. Yang memang sudah lahir dalam kondisi serba digital. Seperti saya, mungkin bukan saya, tapi mungkin jadi ada yang dia mau baru belajar digital. Betul. Ada yang memang dia dari kecil sudah pegang gadget, ya kan. Nah, jadi termasuk tadi ada sebagian masalah kita ini yang dia tidak bisa akses tadi digital. Penetrasi internet kita ini, ya kan, kalau di seluruhnya kita sudah mencapai totalnya 72% penduduk Indonesia sudah menggunakan akses internet. Tapi jangan lupa 55% di Jawa, 20% di Sumatera, ya kan? Indonesia Timur berapa? Sekitar 10-an%. Bayangkan kalau kita memaksakan pendekatan tadi dengan menggunakan teknologi digital untuk Indonesia Timur, kawan-kawan, banyak daerah yang tidak bisa akses. Jangankan Indonesia Timur, Sumatera tadi, jangankan di Sumatera, di Jawa. Ini kita ngomong lagi kesenjangan desa kota, ya kan? Jadi kita bicara tentang digital divide. Digital, ada transformasi digital, ada problem namanya digital divide, dan ini kita harus sadar, harus betul-betul mampu merangkul semuanya tadi. Nah, apa yang kita lakukan di dalam kebijakan kita ini, kita masih mengakomodir pendekatan pembelajaran tatap muka, klasikal tadi. Sekiranya tidak dimungkinkan blended learning. Ini kita tadi ngomong lembaga penyelenggara pelatihan dari sektor publik. Kalau dari sektor private, sektor swasta, ada nggak Pak sumbangsihnya terhadap pengembangan kompetensi bagi ASN ini, Pak? Iya, ini sedang kita bangun. Jadi kita ngomong-ngomong tahun depan, ya ini belum kita lakukan, tapi kita sudah rintis tahun ini. Jadi kita mau bikin namanya ASN Talent Academy. Nah, apa itu ASN Talent Academy? Itu sebuah platform pembelajaran yang kita desain untuk menciptakan konsep merdeka belajar. Orang bisa belajar apa saja, kapan saja, ya kan, dan untuk siapa saja. Ya, nah, jadi modelnya seperti apa? Modelnya adalah kita buat namanya bundling, unbundling, paketan dan tidak paketan. Ibarat kalau Mbak ini kan pergi ke warung Padang, ada yang dirames, sudah di situ ada ayam, paha ayam, sayurnya, tapi juga ada yang disajikan pilihan, terserah mau milih apa. Nah, jadi kita modelnya menunya gitu. Nah, kita punya menu nanti yang dipelajari secara mandiri, secara digital, ya kan, oleh milih apa saja, mau belajar mungkin tentang manajemen, tentang hukum, tentang apa saja, tentang literasi digital, ya kan. Dan bagi mereka yang pengen kemudian paket lengkap, ya kan, itu juga kita sediakan, ya kan. Namanya bundling program. Kalau bundling dia berarti belajar tadi modul-modul yang sudah ditentukan dan kemudian mereka bundling ikut pada tahapan di mana mereka nyusun project, mendapatkan fasilitas coaching, mentoring, dan ini yang menarik, kita akan kolaborasi dengan private sector agar kawan-kawan ASN bisa dimentori oleh private sector. Untuk apa? Agar kita punya mindset yang lebih inklusif, bahwa birokrasi ini adalah bagian dari sebuah upaya bangsa ini melayani customer kita
yaitu warga negara Indonesia dengan lebih baik. Artinya memungkinkan ya Pak ya, antara kolaborasi antara publik dan privat ini bukan sesuatu yang nggak mungkin kan ya? Sangat mungkin. Dan ini akan kita dorong. Banyak nanti tadi selain coach, mentor dari private sector, mungkin magang juga nanti kita berikan kesempatan kolaborasi dengan private sector. Ya karena ini kita sudah kemarin ada MOU dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, kemudian ada Yayasan Pijar ya, yang ini mereka menawarkan nanti support dari network di private sector, Pijar khususnya nanti dari startup Indonesia yang bisa kemudian membantu ASN milenial untuk merealisasikan gagasan-gagasan kreatifnya. Terakhir ini Pak, tadi yang sudah dilakukan di 2022, ini tahun akan segera berganti nih. Apa kira-kira yang akan dilakukan atau dilanjutkan di tahun 2023 ini? Ya, di 2023 ini meskipun ramalannya suram, kita harus terus semangat optimis. Harus pasti ya Bapak, betul. Meskipun ramalan cuacanya salah, tetapi kita selalu optimis ya. Karena yang menentukan hidup kita bukan cuaca, tapi semangat kita ya. 2023 ini kita akan terus lanjutkan apa perubahan-perubahan yang sudah kita inisiasi dengan tambah penguatan. Ini Bapak Menteri PAN yang baru sangat antusias dengan reformasi birokrasi yang berdampak. Ini arahan Bapak Presiden sendiri ya, sehingga ini menjadi top prioritas kita, bagaimana kita mengamankan arahan dari Bapak Presiden, Bapak Menteri PAN untuk bagaimana pertama mendorong reformasi birokrasi tadi yang sekarang ini fokus pada 4 tema, yaitu kemiskinan, 2 adalah investasi, yang ketiga adalah digitalisasi, ya administrasi pemerintah, dan yang keempat adalah mendukung prioritas Presiden di dalam penanganan ekonomi, di dalam menggalakkan produk dalam negeri dan seterusnya, ini antara lain seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, kita akan arahkan proyek-proyek perubahan dari pelatihan kepemimpinan yang mendorong orientasi, mendorong inovasi, terobosan, mendukung RP tematik. Yang kedua adalah kita akan mendesain Reform Leader Academy, terutama di daerah, untuk mendorong keempat tema tadi dengan melibatkan pimpinan langsung, yaitu kepala daerah, memastikan pejabat-pejabat di OPD yang terkait untuk mendorong reform perubahan yang mendukung tadi prioritas, 4 prioritas tadi. Kemudian tidak hanya Reform Leader Academy, tapi juga kita akan perkuat namanya Laboratorium Reformasi Birokrasi. Laboratorium Reformasi Birokrasi. Nah, jadi intinya reform ini bukan miliknya birokrasi, miliknya masyarakat, sehingga laboratorium tadi adalah menjamin keberlanjutan dari program reform dengan cara tadi mengengage, melibatkan stakeholder, semua stakeholder, private sector, masyarakat, perguruan tinggi, dan semuanya di seluruh daerah untuk mensukseskan tadi perubahan-perubahan 4 tema tadi. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membuat program eksekutif nasional yang kita namakan adalah Leadership Reform Summit. Leadership Reform Summit ini adalah sebuah forum tingkat nasional yang akan memecahkan ya problem-problem reform di tingkat daerah tadi untuk menjawab 4 tema tadi yang tidak bisa dipecahkan di tingkat daerah karena problem kebijakan, problem sumber daya, dan seterusnya. Dan ini pertemuan-pertemuan berbasis tema tadi, 4 tema yang dilakukan di tingkat nasional tadi. Nah, itu program terkait dengan reform. Yang kedua, kita akan dorong next step-nya dengan tadi flexi learning, kita akan beranjak menjadi strategic learning. Apa strategic learning? Belajar itu punya impact langsung terhadap capaian strategi organisasi. Birokrasi harus berdampak. Harus berdampak tadi, ya. Nah, apa solusinya? Corporate initiative. Corporate initiative
bukan buat sebuah universitas Mbak Niken, Hmm. tetapi kita cara belajar strategis di mana semua unsur pimpinan dan pegawai terlibat belajar, ya, baik klasikal maupun non klasikal tanpa tatap muka, ya, untuk menjabarkan strategi organisasi, sehingga belajarnya harus terukur. Terukurnya gimana? Harus punya tadi mendukung apa yang ditargetkan sesuai dengan rencana strategis organisasi. Jadi ini corporate university akan menjadi sebuah solusi nanti tadi sebagaimana arahan presiden harus berdampak. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan lakukan penataan untuk Widyaswara yang akan lebih kompetitif sesuai dengan perubahan. Kita melihat stakeholder kita ini sangat mengharapkan perubahan nyata, sangat demanding, dan ini sebuah hal yang positif. Saya pikir perhatian dari stakeholder kita. Widyaswara ke depan harus ada punya sertifikasi kompetensi, harus ada spesialisasi di keahliannya, ya, dan akan didukung dengan tadi program-program pengembangan kompetensi yang agak lebih baik tadi, dengan kita mengenalkan ada mentoring national network mentor nasional yang akan membackup kawan-kawan Widyaswara untuk memperdalam keahliannya tadi. Baik, Pak Taufik, terima kasih banyak atas waktunya, obrolan yang sangat menarik. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya, dan tentunya tetap optimis ya Pak ya, semangat ya. Jangan bergantung pada ramalan, tetapi semangat kita yang harus kita untuk optimis. mengabdi pada bangsa negara, berikan yang terbaik. Kawan-kawan, kita harus mengakhiri sesi kali ini, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa dunia ini toh belum berhenti bergerak. Lalu kenapa kita harus berhenti mengembangkan diri? Tak perlu merasa kecil, apalagi tak berarti. Setiap peran pasti punya arti. Karena regenerasi itu sudah pasti terjadi. Mari mencapai versi terbaik dari diri kita untuk berbakti bagi negeri. Saya Niken undur diri, sampai berjumpa lagi.